Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah yang selalu kita panjatkan atas segala karunia-Nya. Salat bering salam semoga tetap tercurah kepada kehormatan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah teladan yang dapat kita ambil contoh dari seorang anak kecil dalam menuntut ilmu. Hadirin rahmat Allah, tak ada yang menyangka sebelumnya bahwa pemuda yang masih pantas dipanggil bocah itu ternyata sangatlah luar biasa. Umurnya kala itu masih 11 tahun. Ia dibawa pergi oleh ibunya ke sebuah kota suci yang penuh berkah lagi mulia, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu, dia memang dalam keadaan seorang yatim. Dia dan ibunya juga bukanlah dari golongan keluarga yang berlimpah harta. Bahkan kehidupan keduanya bisa dikatakan sangatlah miskin. Hingga pada suatu ketika diceritakan bahwa ibunya itu ingin sekali melihat anaknya menjadi seorang ulama yang besar. Kebetulan di Madinah saat itu ada seorang ulama yang faqih akan ilmunya. Dialah dikatakan sebagai seorang lautan ilmu, yang mana ilmunya dicari-cari oleh banyakkan para penuntut ilmu. Tidak hanya di daerah situ, bahkan orang-orang penjuru dunia mencarinya. Beliau adalah Imam Al-Malik rahimahullah. Suatu ketika dalam suatu majlis, bocah laki-laki ini duduk menghadiri dan menyimak segala pemaparan pelajaran yang disampaikan oleh Imam Malik. Namun pada suatu kesempatan ada satu hal yang membuat Imam Malik justru merasa terganggu dengan kelakuan si bocah ini. Menurut beliau, bocah itu sedang main-main dan tidak serius dalam mengikuti majelis ilmunya. Tentu saja, bocah itu memang dalam keadaan yang sangat miskin. Bahkan untuk membeli pena dan beberapa alat tulis, dia tidak mampu. Maka pada saat pelajaran berlangsung, dia pun sama sekali tidak menulis apapun, karena memang tidak ada alatnya. Imam Malik yang menyaksikan pemandangan itu mengira bahwa ia adalah anak yang kurang pantas. Anak yang kurang pantas dilakukan dalam majelis ilmu ini. Anak yang seharusnya tidak ada di sini. Karena bagi beliau, ini bukanlah suatu adab yang baik dalam menghormati ilmu. Maka ketika berlalu 2 atau 3 pelajaran,
Imam Malik memanggil si bocah ini. Wahai pemuda, kemarilah kamu. Maka datanglah si bocah ini. Kemudian Imam Malik kembali berkata, jangan kamu hadir di majelisku. Dengan raut wajah penuh heran, si bocah ini bertanya, kenapa guruku? Karena kamu bermain-main. Kamu datang ke majelisku tidak lain hanya untuk bermain-main dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Percuma. Kemudian si bocah ini menjawab, demi Allah guruku, aku sama sekali tidak berbuat hal yang sia-sia. Kenapa engkau bisa mengatakan hal seperti itu? Karena kamu menaruh ludah di tanganmu, memainkan ludahmu. Dan ini adalah hal yang sia-sia, kata Imam Malik. Tidak guruku, sungguh aku hanya menuliskan hadis saja. Kalau begitu mana alatnya? Mana kertasnya? Mengapa kamu datang tidak membawa apa-apa? Kemudian bocah ini menjawab, aku adalah orang miskin. Demi Allah, aku sama sekali belum mampu untuk membeli itu semua. Dan aku hanya bisa menuliskan ini dengan caraku, supaya aku bisa menghafalnya, supaya aku bisa mengingat. Guru, kalau emang guru tidak percaya, silahkan tes saya. Silahkan, kata Imam Malik. Maka ketika itu juga bocah itu menyetorkan semua apa yang dia dengarkan. Apa yang Imam Malik sampaikan dihafal. Kemudian Imam Malik segera mendekatinya dan merasa heran. Subhanallah. Inilah bentuk suatu kedamaian, bentuk suatu keutamaan bagi seorang penuntut ilmu. Dan tentu saja hal ini tidak akan pernah didapatkan kecuali mereka yang niatnya benar-benar mencari ilmu, tujuannya baik, kemudian niatnya juga tulus, dan tentunya semuanya karena semata ingin merealisasikan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut dapat kita sampaikan, dapat kita ambil hikmah bahwa yang namanya mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban untuk kita semua, yang muda bahkan yang tua juga, yang di desa, yang di kota, yang miskin juga, semua wajib untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Mencari ilmu suatu kewajiban bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, ketika kita mempunyai mimpi atau harapan, ayo semangat belajarnya, yang sungguh-sungguh, yang serius, jangan main-main. Kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu sebaik mungkin dan gunakan kesempatan dengan penuh keyakinan. Insya Allah, Allah akan bantu usaha kita, harapan kita, dan mimpi-mimpi kita. Kemudian yang paling penting adalah hormati guru kita. Jangan bosan untuk bertanya, karena ridho guru sangat berpengaruh dengan manfaat ilmu yang kita punya. Hadirin rahimakumullah, dari kisah yang saya sampaikan tadi, itu adalah kisah Imam Syafi'i
pada saat ini kita kenali sebagai mazhab yang banyak digunakan, yang banyak diambil oleh kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Dengan keteladanannya, kemudian yang dicontoh oleh kebanyakan orang. Nah ini, kalau kita bisa mengikuti jejak seperti Imam Syafi'i, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Kemudian kita akan menjadi orang yang besar dan menjadi orang yang berguna baik untuk agama kita, untuk bangsa kita, dan insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.